Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Al-Ghifari dengan NIM 12350133828. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang explicit cursor yang menggunakan loop, for, record, dan parameter. Saya membuat video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas sistem basis data bersama dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STM MKOM. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, untuk praktek nanti saya akan menggunakan sebuah data yang sudah saya buat. Di dalamnya terdapat tabel-tabel dan kolom yang sudah saya sediakan. Berikut datanya. Nah, penjelasan yang pertama itu yaitu tentang kursor. Dalam PLSQL, kursor adalah sebuah mekanisme untuk mengambil dan mengolah data yang dikembalikan oleh query SQL. Secara sederhana, kursor memungkinkan kita untuk melakukan iterasi atau penerusan baris demi baris terhadap hasil dari sebuah query, sehingga bisa memproses data satu persatu. Kursor sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada implicit cursor, dan yang kedua explicit cursor. Apa beda antara dua ini? Nah, di implicit cursor itu dikelola secara otomatis oleh Oracle untuk setiap query SQL data manipulation language seperti select. Itu contohnya ada select, insert, update, atau delete. Jadi di implicit cursor, pengguna tidak perlu mendeklarasikan atau mengelola kursor ini secara eksplisit. Misalnya ketika kita menjalankan perintah select into, Oracle akan menggunakan implicit cursor untuk mengeksekusi query tersebut. Nah, kalau yang explicit cursor itu dia dideklarasikan atau dikelola secara eksplisit oleh pengguna. Kursor ini memberi kontrol lebih pada programmer untuk mengambil data dan melakukan pemrosesan terhadap data secara baris per baris. Dalam hal ini kita mendeklarasikan kursor terlebih dahulu, membuka kursor, mengambil data, dan menutup kursor setelah selesai. Jadi beda antara keduanya, kalau implicit itu sudah dikelola otomatis oleh oleh data manipulation language-nya. Kalau yang explicit cursor itu programmer sendiri yang ngatur. Jadi kelebihan dari explicit cursor itu memberikan kebebasan lah kepada programmer mau seperti apa. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu explicit cursor dengan loop. Kita harus tahu dulu loop itu apa dalam PLSQL. Loop adalah suatu struktur kontrol dalam PLSQL yang memungkinkan kita untuk melakukan iterasi atau perulangan. Dalam konteks explicit cursor, kita menggunakan loop untuk mengulang pengambilan data dari kursor secara berurutan satu persatu hingga semua data selesai diproses. Bagian yang penting dari loop itu ada 4. Yang penting dari loop di dalam explicit cursor untuk mengambil data. Yang pertama itu ada open. Open untuk membuka kursor untuk mengambil data. Yang kedua ada fetch, mengambil satu baris data dari kursor. Yang ketiga ada exit when. Itu untuk menentukan kondisi untuk keluar dari loop jika tidak ada lagi data yang bisa diambil. Terus ada close, menutup kursor setelah selesai. Nah, langsung saja kita ke contoh sederhana dari loop. Ini baru contoh sederhana, belum menggunakan explicit cursor. Kita buka namanya loop.sql. Nah, nih di sini saya akan mengeluarkan kata halo sebanyak 5 kali. Jadi inilah loop tersebut. Dan ini sudah sesuai strukturnya. Ada exit. Dia akan selesai ketika i-nya itu lebih besar dari 5. Langsung aja kita coba jalankan. Terus sampai
loop.sql. Nah, maka dia akan mengeluarkan kata halo sebanyak 5 kali. Ini kan lebih besar dari 5, seharusnya kan 6 kan. Tapi ini saya sudah mendeklarasikan di atas bahwa uh, i apa i itu satu, karena indeks yang terhitung i itu untuk indeks ya. Itu tuh dari nol, tapi sudah saya mulai dari satu. Makanya i tambah satu. Jadi yang indeks ke nolnya itu adalah angka satu. Jadi dia sampai indeks ke 6, dan 6 itu kan lebih besar dari 5, maka dia akan mengeluarkan sebanyak 5 halo. Nah, untuk yang contoh selanjutnya, bagaimana kita menggunakan loop dengan explicit cursor. Ini kita di sini saja kita buatkan nama si loop. Nah, nah, di sini saya sudah membuat contoh loop dengan kursor. Itu saya ingin menampilkan nama depan karyawan yang memiliki awal hurufnya C, nama depan dan gaji, nama karyawannya, nama depan karyawannya dan gajinya. Itu untuk datanya sudah saya sediakan di user vari underscore dba ini. Langsung kita coba. Oke, ada yang error. Dan ini, oh ya, ini error di line 7. Open queue happy. Oh ya, ini yang di atas ini salah ya, nama kursornya. Oke, langsung aja kita coba lagi. Nah, maka dia akan menampilkan nama depan first name karyawan yang berawalan huruf C, itu ada Curtis dan Chen. Dan untuk gajinya juga ditampilinnya. Nih. Jadi untuk code-nya seperti ini. Nah, ini kursor yang menggunakan loop. Oke, selanjutnya adalah explicit cursor dengan for. Explicit cursor dengan for adalah salah satu cara untuk menggunakan kursor di PLSQL dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Apa bedanya dengan loop? Kalau dengan for ini kita tidak perlu menggunakan menulis open, page, atau close secara eksplisit. PLSQL akan menangani pembukaan dan penutupan kursor secara otomatis dan data akan diproses dalam setiap iterasi perulangan. Langsung saja kita ke contoh sederhana dari Nah, ini adalah contoh sederhana dari for yang for saja. Itu kita akan mengeluarkan halo sebanyak 5 kali, sama seperti yang tadi, cuman ini lebih sederhana lah dari yang loop. Kita coba SQL terus hari 123. Let's oops, set server out. Oke, udah. Kita coba run for
Nah, maka dia akan mengeluarkan kata halo sebanyak 5 kali. Ini untuk contoh sederhana ya. Bagaimana kalau kita menggunakan explicit cursor dengan for? Contoh saja. Oke, di sini saya ingin menampilkan uh, employee ID, first name, salary, dan department name dari dua tabel yang berbeda, tabel employees dan tabel department. Artinya di sini kita menggunakan join. Nah, di situ kita akan menampilkan data tersebut yang mana departemen ID-nya 10. Departemen ID 10, nanti kita cek apa itu departemen ID 10. Di sini kita menggunakan peluangan for sehingga kita tidak perlu open, fetch, dan add atau exit-nya kita tidak perlu. Langsung saja kita coba tes. Oke, ada error di line 5. Main ID sama dengan 10. Oh ya, sorry. Ini where kelupaan nih di departemen ID. Departemen ID. Oke. Kelupaan. Oh iya, ini kita nggak lupa buat. Ini kan bukan employee, tapi first name. Oke, udah. Kita coba run lagi. Nah, maka dia akan menampilkan uh, nama departemen yang ID departemennya 10 termasuk dengan ID employee-nya, nama karyawannya, dan gajinya berapa. Berarti nama departemennya administration, ID orang bekerjanya siapa-siapa saja, dan nama dan gajinya juga. Itu untuk contoh explicit cursor dengan menggunakan for. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan kursor dengan record. Kursor dengan record adalah teknik dalam PLSQL yang digunakan untuk mengambil seluruh baris data hasil query sekaligus ke dalam satu variabel bertipe record. Ada beberapa keuntungan nih menggunakan record. Yang pertama itu jadi lebih praktis. Artinya kita tidak perlu mendeklarasikan variabel untuk setiap kolom. Yang kedua lebih rapi dan terstruktur. Semua kolom hasil select disimpan dalam satu variabel yang bernama record. Bebas. Yang ketiga menghemat kode, hanya satu variabel dan satu baris fetch untuk seluruh data. Yang keempat aman terhadap perubahan struktur. Artinya jika kolom select bertambah cukup gunakan %row type tanpa ubah deklarasi variabel. Langsung saja kita ke contoh record. Record.sql. Oke. Nah, di sini ini saya memberikan contoh dengan loop yang sudah kita buat. Misalnya kita ingin menggunakan record, ini kita cukup hilangkan saja, lalu kita tambahkan record, dan di sini kita bukalah sebuah recordnya yang baru. Tapi kita buat contoh yang baru saja, declare. Misalnya kita buat kursor dulu. Di sini saya akan menampilkan first name, gaji, dan department name dari tabel employees dan tabel departemen, dua tabel yang berbeda, selama gajinya itu besar dari 30.000. Di sini kita menggunakan kursor record. Nah, jadi pembedanya itu kalau saya tidak menggunakan record, saya akan membuat first name ini dia itu percent type misalnya saya akan membuat seperti ini. Nah, saya buat variabel baru, saya persentetkan dengan
first name. Jadi semua yang saya buat variabel baru baik first name, salary maupun department name, saya buat percentage-nya ini tidak perlu. Kita langsung buat satu saja record. Nah, kursor 2 kita kasih percent row type. Lalu kita open kursornya, kita load, kita ambil datanya kursor 2, dari kursor 2 itu kita masukkan ke dalam record. Lalu kita buat exit when apabila kursor 2 tidak ditemukan, lalu kita outputkan. Nah, coba kita jalankan apakah berhasil. SQL plus set server on record SQL. Set server output on sudah. Ini kenapa tidak mau keluar? Oh, atau ini karena kebanyakan ya. Coba kita misalnya enggak, ini karena mungkin karena kolomnya kebanyakan. Kita buatlah where department, atau coba kita tes pakai salary-nya lebih besar dari 40.000. Set server output. Where department ID sama dengan 10. Kita tes seperti yang tadi. Nah, mungkin tadi itu karena apanya kebanyakan, jumlah kolomnya kebanyakan, ini lebih sedikit. Nah, jadi sini akan menampilkan semua nama karyawan, gaji, dan nama departemennya selama departemen ID-nya 10. Berarti yang departemen ID 10 itu administration, seperti yang tadi. Nah, bedanya yang seperti yang for tadi, tapi kalau kita tidak menggunakan for atau kita menggunakan loop, itu kita perlu menggunakan percent type-nya itu satu-satu. Di sini dia akan menampilkan semua nama karyawan, gajinya, dan departemennya selama departemen ID-nya itu 10. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang explicit kursor dengan parameter. Parameter adalah nilai input yang diberikan ke kursor saat kursor dibuka. Parameter ini digunakan untuk menentukan isi query yang akan dijalankan oleh kursor, sehingga query bisa berubah-ubah tergantung nilai yang diberikan. Ini nih mirip memanggil fungsi dengan argumen ya. Fungsi dan kegunaan kursor dengan parameter itu antara lain, yang pertama membuat kursor menjadi dinamis, yang kedua menghemat kode dan mencegah duplikasi, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas pemrosesan data, yang keempat membuat program lebih efisien dan terstruktur. Langsung saja kita ke contoh dari penggunaan parameter di explicit kursor ini. File baru namanya parameter.sql. Oke. Oke, di sini saya akan menampilkan first name dan salary dari tabel employees selama itu
di first name itu terdapat E dan N. E dan N dan ada huruf setelah E dan N seperti itu. Dan selama gajinya itu besar dari 10.000. Nah, di sini inilah yang namanya parameter. Yang setelah kursor 3 ini kita buat sebuah parameter tipe datanya varchar dan parameter salary tipe datanya number. Di bawah kita masukkan nilai dari kita deklarasikan nilai dari parameternya itu apa aja. Kalau yang untuk PNAME itu persen dari EN dan yang untuk parameter salary itu 10.000. Nanti ini masuk ke sini. Nah, coba kita tes, kita tampilkan. SQL plus parameter SQL. Oke, error di baris ke-8. Oh iya, sorry. Ini bukan core employees. Ini karena sering membuat yang seperti itu. Kursor 3. Oke, mantap. Nah, dia akan menampilkan semua nama dan gaji selama namanya itu ada EN dan gajinya itu lebih besar dari 10.000. Di sini kita juga menggunakan yang namanya record untuk mempermudah. Ini ada record. Nah, itulah untuk contoh dari parameter. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.